Jadi orang sholat tuh bang, bu, pak, sudah masuk tahiyat tuh tahu menghormati Allah. Yang kedua tahu bersyukur dan menghormati Allah. Yang kedua adalah tidak sombong. Yang ketiga menghormati yang tua dan pendahulu. Yang keempat menyayangi yang muda. Kenapa? Kata Rasulullah, dan juga sayangi juga hamba-hambamu yang soleh. Sampai kita belum ada pun dan didoakan Rasulullah. Sampai cicit-cicit bunda dan ayanda nanti udah didoakan Rasulullah. Wa ala ibadillahi sholih. Selagi dia jadi hamba yang soleh, itulah dia yang didoakan Rasulullah. Dan itu yang disebut dengan syafaat. Maka wa ala ibadillahi sholihin. Apa yang langsung ditegaskan? Asyhadu an la ilaha illallah. Keempat hal ini tetap terangkum tadi yang sudah kita sebutkan, maka dikuatkan, dipagar, dipakaiankan dengan pakaian indah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifataka muhabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Ankabut fi ayati 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda dan bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ananda rahimakumullah. Inna fi afatina bi kulli madhara sabqa tahiruka. Inna syarad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apapun ceritanya, tiada arti kebetulan.
hari ini bisa kita bandingkan dengan semalam Sabtu pagi yang kita rasakan bersama. Lebat hujan tuh. Sekarang Allah kasihkan cerah. Walaupun angin mendayung biasa, angin subuh. Apa artinya? Berbahagialah bunda dan ayahanda, abang dah hadir di pagi ini. Tapi teringat saya kisah Nabi Nuh. 980 tahun bang berdakwah. Itu berdakwah Pak Haji. Belum lagi umurnya bisa jadi 1000. Tahu berapa dapat jemaahnya selama 980 tahun? 80 orang. Makanya ditemani sama seluruh binatang. Dimasukkan ke dalam kapal. Habis itu datanglah banjir, hilang semua. Lanjutlah kisah ke Nabi Ibrahim. Tuh Nabi Nuh. Hampir aja tergoda. Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut dengan hidayah. Siapa kira kita bisa melangkah hari ini di pagi subuh yang membawa berkah dengan Allah yang Maha Rahmah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, pagi ini kita akan masuk kepada kaji tentang menyambut Ramadan yang suci. Tapi bukan kupasan Ramadan yang hamba akan kaji di pagi ini. Tapi bagaimana kita untuk dapat menikmati nikmatnya sholat itu sejati. Yaitu dikala kita masuk tahiyat nanti. Disitulah indahnya. Sebagaimana indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj nyampai tiba ke Sidratul Muntaha. Ini nanti kita kisahkan. Bapak dan Ibu, abang dan kakanda rahimakumullah, ananda kami yang kami sayangi. Calon generasi masa depan Komplek Abdul Hamid yang kita doakan bersama terberkati Allah. Amin ya rabbal alamin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu sama dengan ikra. Ma uhiya ilaika, bacalah apa-apa yang telah diwahyukan kepada kalian, kepada engkau, ini kepada Rasulullah nih. Di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dari kitab yang telah diturunkan. Wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Ngapa setelah rukun Islam pertama syahadaten baru masuk sholat? Ngapa tidak langsung puasa? Ngapa tidak langsung zakat? Ngapa tidak langsung haji? Atau kalau zakat sama haji itu bagi yang mampu, ngapa tidak langsung puasa? Samanya urusannya. Ada di situ hablum minallah, ada di situ hablum minan nas, ada di situ jalinan kasih dengan Allah, ada di situ jalinan kasih sesama manusia,
tapi itu masih kelas 2-nya. Artinya belum nomor satunya. Yang nomor satu adalah sholat. Inilah yang akan kita jelaskan. Setelah pembuktian diri bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan harta, tiada Tuhan tahta, yang ada hanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Harta dan tahta inilah yang menyebabkan hadirnya Tuhan yang lain selain Allah. Apa itu Ustaz? Apa sajalah yang mempertahankan keberadaan harta dan tahta itulah dia. Egokah dia yang menghadirkan bencikah dia, yang menghadirkan irikah dia, yang menghadirkan angkuhkah dia bin sombong dia, yang menghadirkan kepada hasad dia, dengki dia, yang akhirnya masuk pada yang tertinggi, yang menghadirkan riya dia. Apa sebab yang saya sebutkan tadi yang buruk-buruk ini tadi? Harta dan tahta itulah dia. Maka disinilah Allah kasihkan kita alat-alat pendidikan untuk kita dapat mempelajari dengan penuh pedoman. Maka disitulah kita akan kembali memahami bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cemana mendapatkannya? Ditunjukkan Allah lah kepada hamba yang terpilih, hambanya yang terhimpun dari para nabi dan rasul, dari Adam sampai Nabi Isa. Dialah Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan buat umat manusia. Maka disebut dengan rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad lah yang tak pernah mengeluh. Beliau juga bagian dari ulul azmi. Beliaulah yang mempedomani seluruh yang dimiliki oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, makasih Bang. Ini yang disebut ulul azmi. Azm, tekad yang kuat. Ulul, yang utama. Dialah dengan sebutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan. Setelah kita menyaksikan bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia, maka kita saksikan bahwa Nabi Muhammad lah utusan Allah. Maya maksudnya, apa maksudnya Bunda? Tauladankanlah dia, panutankanlah dia, jadikanlah Nabi Muhammad percontohan kita. Tiada siapapun yang ada di muka bumi ini yang jago-jago pemikirannya, yang jago-jago keagamaannya. Hanya Nabi Muhammad SAW lah yang bisa kita jadikan jagoan utama. Maka di hadis Hasan dinyatakan oleh malaikat Jibril, hadis qudsi ini, wahai Muhammad, siapapun yang bersawat pada engkau, sesungguhnya telah bersawat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, siapapun yang menjalin tali kasih kepada engkau ya Muhammad, sungguh dia telah menjalin tali kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad contoh makhluk Allah pilihan. Satu.
Walaupun dinyatakan dalam hadis kursi itu, siapa-siapa yang menjalin hubungan kepada engkau ya Muhammad, cinta padamu ya Muhammad, berarti ia sudah menjalin hubungan dan cinta kepadaku. Tapi tidak menyatu, yang satu Tuhan, yang satu hamba. Yang satu Tuhan, yang satu hamba, yang satu Khalik, yang satu makhluk. Yang satu Allah, yang satu Muhammad. Siapa dia Allah? Tuhan. Siapa dia lagi? Khalik. Siapa dia Muhammad? Makhluk. Hamba. Siapa itu Muhammad? Makhluk. Makanya disitulah persaksian. Jangan sampai Nabi Muhammad dipertuhankan. Sampai sini jelas Bunda? Jelas? Disinilah kajiannya bahwasanya Nabi Muhammad itu satu adalah sebagai makhluk Allah, dua yang dipercontohkan, tiga memberikan bukti kecintaan sejati kepada Allah yang Maha Rahman. Maka dikatakanlah Habibullah. Nanti sedap nih kita bahas nih nanti kalau sempat waktu. Ini jalan terus. Mengapa pula Nabi Ibrahim kok enggak Nabi Musa di situ, kok enggak Nabi Nuh, kok enggak Nabi Isa dari ulul azmi yang ada? Kenapa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim? Nanti kita akan bahas. Yang penting kosongkan hati, kosongkan akal, kosongkan hati perasaan, kosongkan akal pikiran dari kekotoran. Nyambunglah insyaallah. Kalau tak kosong, tak nyambung nih. Ada aja perdebatan di batin tuh. Apa sebab ada ilah selain Allah? Makanya disebut Bu, sami'na wa ata'na. Cemana Ibu baca Quran tuh nyambung Ibu? Apa? Paham Ibu semua isi Quran tuh? Tahu Ibu artinya? Tapi enak Ibu bacanya enggak? Bersih hati Ibu. Begitulah kalau sudah kita dengar ceramah tuh. Jangan banyak kaji-kaji dalam dada, berontak, terakhir entah siapa ustadz, entah siapa jemaahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam hal ini, bersih hati alias perasaan, bersih pikiran alias akal adalah pedoman untuk menuju kepada kepahaman dan kesuksesan. Maka setelah kita menyatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka diwujudkanlah bukti. Mana buktinya? Sholat. Sholla yasillu salwan sholawatan. Sambungan, jalinan, tali kasih. Maka tiada terpisah, tiada terputus. Khalik dan makhluk, Tuhan dan hamba, Allah dan kita semua hambanya. Tiada terputus. Maka langsung kita pada tutup kaji bahwa sholat itu dibahas tadi. Wa aqimis sholah. Kalau boleh kita tambahkan, ya Muhammad, utlul ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa-apa yang kuwahyukan kepada engkau dari isi firman Al-Quran. Wa aqimus sholah. Sudah kau baca, tegakkanlah sholat. Apa maksudnya? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Bang, jalinlah hati kita pada Allah. Maya masuk jalin hati pada Allah. Jangan ada Tuhan yang lain selain Allah.
Nih udah baca kitab kita, lupa kita siapa? Merasa kita yang paling ngerti dan paling luar biasa dalam pahamnya. Itu yang membuat nyangkut pemahaman kita yang lainnya. Kenapa? Ini yang dibilang banyak teori, praktek kurang. Ini yang banyak dikaji, banyak nyicipi masakan, nyampe ke lambung cuma satu. Enak. Terakhir tempe goreng juga dimakan, masuk ke dalam lambung. Tapi bukan begitu kajinya. Artinya tak usah dibahas dalam pikiran. Ketika sudah masuk rasa di hati. Innalillahkan saja wa inna ilaihi raji'un. Ini sekarang nih tidak tepuk dada, tanya selera. Orang terbahas, diri tidak. Inilah yang terjadi di bumi Nusantara khususnya dan terjadi di dunia pada umumnya. Kenapa? Dipikirkan terus. Kurang, belum cukup. Cukup, belum puas. Serakahlah adanya. Sudah serakah, sombong jadinya. Maka serakah tadi ruku obatnya. Sombong tadi sujud obatnya. Ini insya Allah kita masukkan lanjutan YouTube nih. Kemarin udah keluar tuh tentang sombong obatnya sujud. Serakah obatnya ruku. Ini kita bahas khusus masalah tahiyat. Ternyata di dalam sholat itulah kita menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di situ juga yang kedua menunjukkan bahwa kita berbincang dengan Allah. Pertama, pembuktian penuhanan Allah. Kedua adalah menunjukkan bahwasanya Allah itulah segala-galanya. Tiada Tuhan selain Allah. Tegakkan. Ini kan yang membuat kita tak menegakkan, tak bergerak langkah kaki ini, tak bergerak langkah pekerjaan ini. Gara-gara apa? Ada orang kaya tuh, ada orang penguasa tuh, ada orang yang kuat tuh. Jadi seakan-akan kita menuhankan si kaya, menuhankan si kuat, menuhankan si penguasa. Padahal yang dituhankan itu Allah. Tak bergeraklah langkah kita. Sampai bermusuhan pun kita tadi udah diprediksi oleh Rasulullah. Sesama muslim, ini yang sudah terbukti sekarang nih. Betul tidak bang? Apa kata Rasulullah? Idza laqitahum fasallim alaih. Jumpa saudara muslim, ucapkan salam. Udah diprediksi Rasulullah tuh, pasti banyak kita bermusuhan nih. Gara-gara apa? Harta tuh. Apalagi tahta tuh. Maka aqimis shalah, tegakkan salat. Maka disinilah Rasulullah SAW ketika nyampe ke Sidratul Muntaha, tempat yang indah, bangunan yang megah, sederhananya dia, bukan dari pasir, bukan dari semen. Dari mana dia? Dari air. Itulah yang dikenal dengan Arsyullah. Arsy Allah itu identik dengan air, ibu. Air tuh menetes sederhana, belobang batu tuh dibuatnya. Nggak ada satupun kehidupan yang tanpa air. Semua pakai air. Jadilah kita air. Tapi jangan banyak banjir. Inilah air. Maka ketika Nabi Muhammad melihat bangunan singgasana Allah tadi, jangan dibayangkan singgasana kita. Artinya gedung kekuasaan tadi tersenggol Nabi Muhammad lah tiang itu yang terbuat dari air. Goyanglah gedegang. Kena yang tadi di atas atap. Jatuhlah tadi air menetes ke lidah Nabi Muhammad. Manis. Kayak teh manis nih.
Kurang lebih gitulah. Ini kesempatan kalau udah praktik ini langsung minum nih, enak nih. Bismillah. Minum Bu. Pak. Bismillah. Padahal sebelum Nabi Muhammad berangkat Mi'raj ke langit, tuh Jibril alaihissalam sahabat karib sudah ngasih minum dengan 2 tawaran, mau arak atau mau susu. Sempat Nabi Muhammad minum arak, susu aja udah mabuk kita semua gini, begaduh kerja. Susu aja yang diminum Nabi Muhammad, kita sudah bermusuhan, berdengkian, beririan. Bunda Yanda yang dimuliakan oleh Allah. Sudah, kemudian terminumlah tadi, tetes ke lidah Nabi Muhammad, pas jatuh, manis. Disitulah Nabi Muhammad mengucapkan dengan sucinya batinnya, udah dibersih, hilang sedih Abu Thalib meninggal, hilang sedih Siti Khadijah meninggal, hilang sedih penekanan terhadap umatnya. Yang ada hanyalah bahagia, bersih. Ya lihat bagaimana besarnya Allah, kekuasaannya. Isra wal Mi'raj hanya 4 jam. Isra 2 bulan berturut-turut. Mi'raj lagi ke langit. Tengok bagaimanapun jet Apollo yang dilakukan untuk astronot tetap tidak bisa mengalahkan Nabi Muhammad. 4 jam kemudian udah pulang. Orang tuh belum nyampe-nyampe. Sampai sekarang tetap. Tapi dari mana kajian tuh, Bu? Orang tuh tak ngaku Islam, tapi dengarkan nih kisah nih. Orang tuh buktian semua. Kita apa begaduh aja, bid'ah. Isra Mi'raj tak ada, Maulid tak ada. Orang udah ke bulan, ke padang bulan belum nyampe-nyampe. Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah. Maka disitulah keluar kalimat yang thayyibah, yang belum pernah diungkapkan oleh Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itulah yang kita maksud dengan kita amalkan setiap sholat kita 5 waktu. Tergantung tahiyatnya ada berapa. Apa dia ucapan yang disebut oleh Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyat, selamat atas engkau ya Allah. Keberkahan untuk engkau ya Allah. Hubungan yang mantap antara aku dan engkau ya Allah. Segala kebaikan itu adalah milik engkau ya Allah lillah. Nah Allah bangga, bahagia, Allah maha segalanya. Manis sekali ucapan ini, kalimat ini. Akhirnya Allah ucapkan. Ini maksudnya apa Bunda? Inilah yang disebut hamba yang tahu bersyukur. Dikasih susu sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha Mi'raj, dapat air putih aja dan nikmat. Setetes lagi, setetes. Itulah yang disebut hamba yang tahu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu yang hamba kata tadi. Kurang belum cukup, cukup belum puas. Makanya sebab orang-orang Israel lain tahu tuh, maka dibilang Yahudi. Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah. Apa diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saking kagumnya mempunyai makhluk yang luar biasa. Inilah prosesi menjadi Nabi Muhammad sebagai habibnya, kekasihnya. Maka diucapkan Allah lah keselamatan atas dia tahu bersyukur. Ini yang kita contohkan ke depan. Intinya orang yang sholat itu orang yang tahu bersyukur. Sikit alhamdulillah, banyak lebih alhamdulillah. Kurang yang banyak kurang puas. Assalamualaikum. Selamat atas engkau, ayyuhan nabiyyu, dengan izin Allah saya memberanikan diri menafsirkan ini, penghimpun para nabi. Ayyuha artinya adalah orang-orang yang banyak. An-nabiyyu, para nabi. Wahai penghimpun nabi. Inna dia ka, kembali kepada domiru anta mufradun. Seseorang saja. Singular. Seorang satu. Jadi Nabi Muhammad penghimpun para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dipuji nih Nabi Muhammad nih. Yang akan kita tanyakan, sombong ya Nabi Muhammad? Tidak. Setelah dipuji oleh Allah dengan kreativitasnya, kreativitas itu yang mana Bu? Rasa syukur rupanya.
Ternyata kreatif itu adalah rasa syukur dengan setetes air. Hasil ibu bersyukur, ibu bisa menghasilkan masakan. Hasil bapak bersyukur, bapak akan bisa menghasilkan rezeki di mana ibu dapat menerima dengan keriduan. Maka waktu itu apa kata Rasulullah? Enggak sombong Rasulullah. Assalamu alaina. Ya Allah, janganlah kau ucapkan salam aja buatku sen orang. Ucapkanlah salam buat kami semua. Dari wa Adam, wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Leman. Semua situ sampai wa Isa. Wa alaihi salam semua. Itulah semua dapat selamatan. Begitulah Nabi Muhammad menghormati orang tua. Menghormati pendahulunya. Kalau begini kepemimpinan di seluruh dunia, aman dunia ini. Maka Nabi Muhammad ditempatkan Michael Hart sebagai nominasi pertama 100 tokoh terbaik di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Menghormati pendahulu, menghormati yang tua, sayang sama yang muda. Wa ala ibadillahi sholihin. Jadi orang sholat tuh bang, bu, pak, sudah masuk tahiyat tuh, tahu menghormati Allah. Yang kedua, tahu bersyukur dan menghormati Allah. Yang kedua adalah tidak sombong. Yang ketiga, menghormati yang tua dan pendahulu. Yang keempat, menyayangi yang muda. Kenapa? Kata Rasulullah, dan juga sayangi juga hamba-hambamu yang soleh. Sampai kita belum ada pun dan didoakan Rasulullah. Sampai cicit-cicit bunda dan ayanda nanti udah didoakan Rasulullah. Wa ala ibadillahi sholih. Selagi dia jadi hamba yang soleh, itulah dia yang didoakan Rasulullah. Dan itu disebut dengan syafaat. Ini dia bunda ayanda, abang dan kakanda rahimakumullah. Maka wa ala ibadillahi sholihin. Apa yang langsung ditegaskan? Asyhadu an la ilaha illallah. Keempat hal ini tetap terangkum tadi yang sudah kita sebutkan, maka dikuatkan, dipagar, dipakaiankan dengan pakaian indah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sama-sama tuh Nabi Muhammad juga mengatakan, loh, padahal Nabi Muhammad sendiri kok mengucapkan asyhadu anna Muhammad. Jadi artinya pernah saya ditanya, Ustadz, ngapain Nabi Muhammad mengucapkan lagi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Muhammad mana nih yang disebut? Doa yang dipegang. Sapriandi mana nih yang disebut? Sapriandi, dua perjalanan yang tegas mengajak kebaikan. Itulah yang harus diterapkan ke dalam diri saya, diri hamba, biar betul-betul tegas dalam mengajarkan kebaikan. Perjalanan dunia dan perjalanan akhirat. Ada lagi dua perjalanan bunda, ya. Perjalanan manusia dan bangsa jin. Sabria Andi. Tapi tidak hamba katakan asyhadu anna Sabria Andi. Enggak. Ini kan contoh. Jadi nggak usah ribet-ribet kita untuk menerima itu dalam kupasan kajian. Begitulah kenapa Nabi Muhammad itu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, tadi siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini menyatakan seluruh sungguhnya aku semua dari mulai rambut sampai ujung jempol menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah, pecinta Allah, hamba Allah. Terakhir, makanya di situ disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perwakilannya, aku berselawat kepada Muhammad. Itu Nabi Muhammad sendiri ngomong itu. Muhammad yang mana? Yang sudah diberikan Allah, inilah namanya doa. Namanya doa bun. Itu dari Allah semua bunda. Nabal asma' itu mendermagakan doa.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jalinlah hubungan dengan Muhammad karena sama dengan menjalin kepada Allah, kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana telah terjalin dengan Ibrahim alaihissalam. Yang satu pencari Allah, Ibrahim nih kan cari Allah ini. Yang satu menikmati kecintaan dengan Allah, inilah Muhammad. Yang satu adalah pencari Allah, buyutnya Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam. Yang satu penikmat dalam mencintai Allah, pakai begandeng, makanya tidak pada Nabi Nuh yang di atas Ibrahim, tidak pada Nabi Musa di bawah Nabi Ibrahim, tapi pada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim juga adalah bapaknya para nabi. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dari keturunan Quraisy dan keturunan Israel. Bani Israel. Makanya ini yang disebut bapaknya para nabi. Udah, ini untuk mempersatukan kembali kepada la ilaha illallah. Terakhir, bila sudah masuk tahiyat ini, tak kita rasakan nikmat sholat tuh, rugi kita Pak Ibu, rugi. Oleh karena itu disitulah tahiyat tadi sudah dibersihkan kita, serakah kita dengan ruku, dibersihkan sopong kita dengan sujud, ditatar kita dengan berdiri, dengan mendengar apa kajian kitab melalui Al-Fatihah, surat pendek dan surat panjang, kemudian disempurnakanlah dengan tahiyat. Tahu menghormati Allah, dipuji tidak sombong, tahu dengan menghormati para pendahulu dan orang tua, sayang sama yang muda, anak-anak muda yang lebih muda dari kita. Maka disinilah kita akan melihat ini yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan buyutnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi senjata utama bagi kita, sehingga akhirnya nanti dibuktikan dengan berpuasa kita rasakan bagaimana kita ternyata sama dengan yang lainnya, dan semua itu milik Allah. Dari setelah subuh sampai maghrib tiba, tak ada yang kita punya kecuali Allah punya. Kalau kita makan batal, disitulah hilang sombong kita. Ternyata apa yang kita punya, kue itu milik Allah rupanya. Kalau cerita puasa, walaupun milik dia, kalau dimakannya silakan, tapi batal puasanya. Tapi ketika dia tak makan, disitulah dia sadar. Di saat ini aku puasa, inilah aku sadar bahwa ini adalah milik Allah. Disitulah pembuktian. Baik, cukup sekian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Sampai yang berkeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin menyambut Ramadan yang akan sebentar lagi di hadapan kita, insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.